Sekarang kita jelaskan ya, beda BPJS Kesehatan dengan pelayanan di rumah sakit atau di puskesmas. BPJS Kesehatan ini yang mengumpulkan uang. Dia punya pasien. Kemudian rumah sakit dan puskesmas ibarat bengkel orang. Di puskesmas, bengkel orang kerusakan yang kecil-kecil. Di rumah sakit, kerusakan yang besar-besar. Jadi bengkel. Jadi keduanya ini sudah ada kerjasama. Apa kerjasamanya? Yang pertama, seluruh penyakit itu sudah ada biayanya. Namanya inasi bijis. Jadi umpamanya penyakit tifus biayanya sekian sampai sembuh. Penyakit jantung biayanya sekian. Penyakit ginjal biayanya sekian. Cuci darah biayanya sekian. Jadi semuanya sudah ada. Ada perjanjiannya apa? Yang pertama, pasien BPJS tidak boleh iur biaya. Artinya dia nambah-nambah uang. Kalau dia dirawat, dia diminta uang oleh rumah sakit, tidak boleh. Yang kedua, pasien tidak boleh dibebankan membeli obat. Jadi kalau umpamanya obat di rumah sakit habis, diresepkan oleh dokter rumah sakit, umpamanya 5 macam obat diresepkan oleh dokter di rumah sakit, yang ada 3 macam di apotek rumah sakit. Maka 2 macam itu orang rumah sakit harus membelikan keluar, ke apotek luar. Bisa juga karena petugas rumah sakit terbatas, boleh juga keluarga pasien yang membeli keluar, kemudian diminta kwitansinya, dibayar lagi oleh rumah sakit. Jadi pasien tidak boleh dibebankan untuk beli obat dan alat kesehatan habis pakai. Umpamanya sedang dioperasi, obat biusnya harus dibeli, tidak boleh. Umpamanya diinfus, alat selang-selang infusnya harus dibeli, tidak boleh. Jadi semuanya harus disiapkan oleh rumah sakit. Yang ketiga, pasien ini harus dirawat sampai sembuh. Dan sebab dananya sudah ada. Kalau cepat pasien itu sembuh, cepat dia pulang, beruntung dari rumah sakit. Tapi kalau lama dirawat, kan pasien perlu makan dan sebagainya. Makanya rugilah rumah sakit. Jadi bagaimana rumah sakit itu memberikan pelayanan yang baik sehingga orang cepat sembuh, sehingga rumah sakit bisa beruntung. Yang keempat adalah tidak boleh ada fotokopian. Artinya ada surat rujukan dari puskesmas, kartu BPJS dan sebagainya. Kalau dulu kan di fotokopi diserahkan, sekarang tidak boleh fotokopian. Pasien hanya dengan KTP aja sudah bisa berobat. Sebab di KTP-nya sama dengan kartu BPJS nomornya. Kemudian yang kelima, ada pasien BPJS dari luar daerah harus dirawat, harus ditangani. Walaupun bukan di tempat sendiri. Umpamanya orang Padang merantau ke Jakarta, kemudian pulang ke Padang, sakit di Padang, sedangkan dia peserta BPJS di Jakarta, maka di Padang harus dirawat seperti pasien BPJS. Jadi tidak boleh ditelantarkan, harus dirawat.